Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Nur Aziza dari kelas KPIA 2018 dengan NIM 1810501028, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Objek Wisata Angkringan Kampung Belimbing sebagai Desa Wisata Mandiri di Musirawas. Alasan saya mengambil judul ini karena saya tertarik untuk meneliti strategi apa yang digunakan oleh owner dan karyawannya dalam komunikasi pemasaran wisata angkringan Kampung Belimbing sebagai wisata desa mandiri yang ada di Musirawas. Latar belakang dari judul saya yaitu desa wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, fasilitas, dan akomodasi pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Suatu desa wisata memiliki daya tarik tersendiri yang khas, yaitu berupa keunikan fisik, lingkungan alam pedesaan, maupun kehidupan sosial budaya masyarakatnya yang kemudian dikemas secara alami dan menarik, sehingga daya tarik pedesaan dapat menggerakkan pengunjung wisatawan ke desa tersebut. Pengembangan pariwisata perdesaan merupakan suatu dampak dari adanya perubahan minat wisatawan terhadap daerah destinasi wisata. Dengan Kampung Belimbing ini sudah tidak asing lagi bagi warga Kabupaten Musirawas, Kota Lubuk Linggau, dan Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara. Pasalnya, angkringan dengan konsep makan di kebun itu sudah sering dikunjungi warga daerah Silampari, bahkan warga dari luar daerah seperti Palembang, Bengkulu, dan Padang juga sering berkunjung. Di samping itu, karena di Musirawas belum ada kebun belimbing, tempat wisata ini merupakan tempat edukasi dan rekreasi. Tahapan awal untuk menyusun sebuah strategi atau taktik perusahaan adalah dengan menggunakan komunikasi pemasaran terpadu yang dianggap paling tepat dalam mengkomunikasikan keberadaan sektor pariwisata Desa F. Trikoyo. Salah satu kegiatan komunikasi pemasaran adalah promosi. Promosi dan komunikasi pemasaran merupakan dua hal yang saling berhubungan satu sama lain, sehingga dibutuhkan perencanaan komunikasi pemasaran yang tepat agar kegiatan pemasaran dapat berjalan efektif. Begitu juga dengan kegiatan promosi wisata Desa F. Trikoyo. Dibutuhkan perencanaan komunikasi pemasaran yang efektif agar jumlah pengunjung wisata ini semakin meningkat dan menarik calon pengunjung potensial baik dari daerah Musirawas maupun luar berbagai daerah. Salah satu hambatan yang dihadapi pengelola adalah sumber daya manusia yang rendah, kurang produktif, dan kreatif. Dengan perbandingan sumber daya alam yang melimpah, Desa F. Trikoyo kurang memaksimalkan potensi sumber daya alam yang sudah ada. Bagaimana penerapan konsep strategi komunikasi pemasaran terpadu yang tepat mengenai pengembangan kawasan wisata desa mandiri F. Trikoyo? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui penerapan konsep strategi komunikasi pemasaran terpadu di desa wisata F. Trikoyo sehingga menjadi desa wisata mandiri. Rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan di atas, adapun yang menjadi rumusan masalah yang akan diteliti dalam skripsi ini yaitu bagaimana strategi komunikasi pemasaran terpadu objek wisata angkringan Kampung Belimbing sebagai desa wisata mandiri di Musirawas. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Menurut Jalaluddin Rahmat, penelitian deskriptif merupakan penelitian yang hanya memaparkan situasi dan peristiwa, bukan mencari atau menjelaskan hubungan. Tidak pula menguji hipotesis atau bahkan membuat prediksi, melainkan hanya melukiskan variabel demi variabel. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut mungkin berasal dari wawancara, catatan lapangan, foto, video tape, dokumen pribadi, catatan atau memo, serta dokumen resmi lainnya. Diharapkan dapat menggambarkan serta mendeskripsikan secara faktual dan akurat sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan tentang aktivitas strategi komunikasi pemasaran terpadu yang dilakukan
BUMDes dalam upaya menjadikan Desa F Trikoyo menjadi desa wisata mandiri. Itu jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Pendekatan metode yang digunakan adalah kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Kedua, lokasi penelitian. Lokasi penelitian yang akan menjadi tempat penelitian adalah angkringan Kampung Belimbing, Desa F Trikoyo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Kerangka teori. Carl Friedrich mengatakan komunikasi merupakan interaksi antar pribadi yang menggunakan sistem simbol linguistik seperti sistem simbol verbal, kata-kata, dan nonverbal. Sistem ini dapat disosialisasikan secara langsung atau tatap muka, atau melalui media lain seperti tulisan, lisan, dan visual. Menurut pendapat Kotler, pemasaran merupakan suatu proses sosial dan manajerial yang dimana pribadi atau organisasi memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran nilai dengan yang lain. Komunikasi pemasaran atau marketing communication adalah cara suatu penjual, dalam hal ini perusahaan, untuk memberikan informasi dan mempengaruhi publik untuk membeli produk yang suatu perusahaan jual. Di dalam komunikasi pemasaran terkandung branding dari produk yang dijual sekaligus citra dari perusahaan. Kegiatan ini juga merupakan usaha perusahaan dalam menjalin hubungan dengan calon konsumen maupun konsumen tetap. Lingkungan komunikasi pemasaran Lingkungan komunikasi pemasaran dibagi menjadi komunikasi pemasaran internal dan eksternal. Komunikasi pemasaran internal dilakukan untuk membangun hubungan antar perusahaan dengan organisasi di dalamnya, termasuk pemegang saham, pegawai, dan stakeholder di dalam perusahaan tersebut. Sementara komunikasi pemasaran eksternal bertujuan untuk membangun citra perusahaan dan hubungan yang kuat antar perusahaan dengan pihak lainnya, termasuk konsumen dan publik secara luas. Strategi pemasaran merupakan gambaran tentang tujuan suatu pemasaran dan langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan dari strategi pemasaran dibagi menjadi 3, yakni segmentation, targeting, positioning. Konsep strategi pemasaran terdiri dari hal berikut. Yang pertama, produk. Produk di sini dapat berupa barang fisik, jasa, manusia, tempat, ide, kreatif, organisasi, dan lainnya. Produk diciptakan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dari para konsumen. Strategi dalam produk dapat berupa keragaman produk, kualitas produk, desain, fitur, nama brand, packaging, penjualan, dan banyak lainnya. Selanjutnya, harga. Harga merupakan komponen penting dalam strategi pemasaran. Harga suatu produk seharusnya terjangkau untuk target pasar produk tersebut. Strategi pemasaran yang berkaitan dengan harga meliputi diskon, allowance, jangka waktu pembayaran, kredit, dan sebagainya. Selanjutnya, place. Place di sini merupakan tempat yang digunakan dalam menyalurkan barang. Strategi pemasaran tentang place meliputi lokasi, channel distribusi, luas cakupan distribusi, transportasi dari atau ke tempat tersebut, logistik, dan lainnya. Dan yang terakhir, promotion. Promosi juga merupakan hal yang penting dalam menyampaikan informasi produk dan menciptakan citra produk kepada masyarakat. Bagian ini yang merupakan strategi komunikasi pemasaran yang akan dibahas pada bagian berikutnya. Keempat konsep di atas memiliki keterkaitan yang sangat erat dan saling mempengaruhi kegiatan pemasaran suatu produk. Seiring dengan perkembangan pola pemasaran, strategi komunikasi pemasaran juga ikut berkembang. Terdapat beberapa strategi komunikasi pemasaran lainnya yang juga diterapkan untuk pemasaran produk saat ini. Hal ini bertujuan untuk mencapai komunikasi pemasaran yang efektif. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.